Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Cakap, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan, khususnya geografi di SMA. Sobat semuanya, siswa-siswa semuanya, kali ini kita akan menyampaikan satu ringkasan materi geografi kelas 10 untuk persiapan pelaksanaan asesmen sumatif akhir tahun atau penilaian sumatif akhir tahun. Ya, inilah untuk ringkasannya. Kita mulai dari gejala post vulkanik. Gejala post vulkanik itu gejala yang muncul setelah terjadinya erupsi atau letusan gunung berapi. Di antaranya munculnya sumber air panas di sekitar lereng gunung, terbentuknya solvatara yang mengeluarkan gas belirang, munculnya fumarol yang mengeluarkan uap air dan gas. Berikutnya, ciri-ciri tipe letusan pilihan, yaitu letusan ini terjadi secara eksplosif dengan semburan awan panas, material piroklastik, dan kolom abu yang tinggi menjulang ke atmosfer. Letusan disertai suara gemuruh keras dan membentuk kubah lava, serta sering mengakibatkan aliran piroklastik mematikan. Jika sebuah batuan sedimen mengalami tekanan dan suhu tinggi tanpa mengalami pelapukan atau pencairan, maka kemungkinan besar batuan tersebut akan mengalami proses metamorfisme. Faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Ini banyak sekali ya. Yang pertama, emisi gas buang kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil di industri dan pembangkit listrik. Kebakaran hutan. Dan proses alamiah yang lain. Batuan yang terbentuk akibat intrusi magma secara horizontal di antara dua lapisan batuan disebut shale. Gempa yang terjadi akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia disebut gempa tektonik. Di daerah pegunungan kapur yang curah hujannya tinggi, sering dijumpai batuan yang permukaannya berlubang-lubang dan tampak larut oleh air. Proses ini disebabkan oleh reaksi antara air hujan yang bersifat asam dengan mineral dalam batuan, sehingga batuan tersebut mengalami pelarutan secara perlahan. Jenis pelapukan yang terjadi adalah pelapukan kimia. Proses erosi oleh air laut yang dapat mengakibatkan berlubangnya tebing-tebing di tepi pantai curam disebut abrasi. Bentuk batuan hasil erosi angin contohnya adalah mushroom rock. Mushroom rock itu bentuknya seperti jamur ya, seperti jamur. Faktor-faktor terjadinya sedimentasi. Ini ada curah hujan yang tinggi di daerah pegunungan, penebangan hutan secara besar-besaran, gerakan air sungai yang melambat saat mendekati muara.
Delta di muara sungai merupakan contoh sedimentasi. Batuan metamorf yang sering dimanfaatkan dalam industri bangunan dan seni ukir karena nilai ekonominya yang tinggi adalah marmer. Batuan beku intrusif contohnya diorit, batuan beku ekstrusif contohnya andesit. Tanda-tanda akan terjadinya erupsi atau letusan gunung berapi yaitu peningkatan aktivitas gempa vulkanik, suara gemuruh dari dalam perut bumi, meningkatnya tekanan gas dari dalam kawah. Faktor utama pembentuk tanah, ini ada beberapa ya, ada iklim yang memengaruhi pelapukan batuan, organisme seperti tumbuhan dan mikroba tanah, topografi atau bentuk permukaan bumi, dan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk lapisan tanah. Kita lanjut, ciri-ciri jenis tanah andosol. Jadi tanah itu berjenis-jenis ya, ada andosol, ada litosol, ada aluvial dan sebagainya. Nah, di sini adalah ciri jenis tanah andosol yang kita sampaikan. Tanahnya berwarna coklat hingga hitam, banyak mengandung bahan organik, memiliki struktur gembur dan sangat subur. Jenis tanah ini banyak ditemukan di daerah vulkanik dan cocok untuk pertanian. Berikutnya, ciri-ciri sifat fisik tanah berdaya serap air rendah dan teksturnya liat. Ini cirinya ya, tanah berwarna merah kecoklatan, teksturnya halus, porositas rendah, dan terasa lengket saat basah. Ketika kering, tanah ini cenderung mengeras dan retak-retak. Tanah yang berhorizon C terdiri atas batuan yang sudah mengalami pelapukan. Wilayah yang banyak memiliki jenis tanah andosol ini adalah Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Jadi contohnya ya, contoh jenis tanah andosol ini banyak berada di Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Lapisan atmosfer yang berperan penting dalam melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya dari matahari adalah stratosfer. Ciri-ciri lapisan troposfer berada pada ketinggian sekitar 10 km dari permukaan bumi. Di lapisan ini terjadi sebagian besar fenomena cuaca dan pergerakan awan. Suhu cenderung menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian. Lapisan ini adalah yang paling penting bagi kehidupan manusia. Ya, yaitu lapisan troposfer. Cirinya seperti itu. Kita lanjut. Fenomena cuaca seperti hujan dan angin terjadi di lapisan troposfer. Fenomena yang terjadi di lapisan mesosfer adalah pembakaran meteorit yang menghasilkan cahaya terang. Gejala optik ketika cahaya matahari dibelokkan oleh partikel-partikel kecil di atmosfer menghasilkan kenampakan warna-warni yang terlihat setelah hujan disebut pelangi. Ini mudah ya. Saya yakin semuanya dari kalian sudah pernah melihat, bahkan sering ya melihat pelangi. Ciri-ciri awan stratus. Berbentuk lapisan tebal yang menyelimuti langit dengan warna kelabu. Awan ini sering mengarah pada cuaca hujan atau badai. Awan ini terbentuk pada ketinggian rendah hingga menengah dan biasanya menutupi sebagian besar langit. Ciri-ciri angin pasat. Arah pergerakan angin dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah bertekanan udara rendah. Angin ini bertiup secara konstan sepanjang tahun dan memengaruhi iklim suatu daerah.
Hujan orografis adalah hujan yang terjadi akibat adanya angin yang bergerak vertikal, membentuk awan, dan terjadi hujan. Berdasarkan iklim Junghun, wilayah dengan ketinggian antara 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut memiliki jenis iklim sejuk. Vegetasi atau tumbuhan yang paling sesuai untuk wilayah dengan ketinggian 1.000 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut adalah hutan pegunungan. Proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Siklus hidrologi pendek. Ini penjelasannya. Air yang mengalir ke sungai menuju laut dan kembali melalui penguapan dan presipitasi dalam waktu singkat, biasanya beberapa hari hingga beberapa minggu. Sedangkan siklus hidrologi sedang, ya, air mengalir ke sungai, ke laut, lalu kembali melalui atmosfer dalam periode waktu yang lebih lama, beberapa bulan hingga beberapa tahun. Siklus hidrologi panjang. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, melibatkan aliran air melalui sungai dan laut, disertai dengan penyimpanan air dalam lapisan es atau air tanah selama beberapa ribu tahun. Pola aliran sungai dendritik disebabkan aliran sungai yang mengikuti arah lapisan batuan. Ciri-ciri sungai di bagian hulu. Daerah ini memiliki aliran sungai yang lebih cepat dan curam. Terdapat banyak batu-batu besar di dasar sungai dan sering ditemukan jeram atau air terjun. Aliran sungai juga lebih sempit dan dangkal, serta memiliki banyak cabang anak sungai yang masih kecil. Ciri-ciri danau tektonik. Danau ini terbentuk akibat perubahan morfologi tanah yang terjadi karena aktivitas tektonik. Proses ini melibatkan pergerakan lapisan kerak bumi yang mengakibatkan pembentukan cekungan yang kemudian terisi oleh air. Danau ini sering ditemukan di daerah dengan aktivitas tektonik yang tinggi seperti daerah patahan. Upaya pelestarian tanah bertujuan untuk menjaga kualitas dan kesuburan tanah serta mencegah terjadinya erosi dan degradasi tanah. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan. Ada terasering, ya. Ada penanaman pohon atau vegetasi. Kemudian penggunaan bahan mulsa. Mulsa adalah lapisan bahan yang diletakkan di permukaan tanah untuk menjaga kelembaban dan mencegah erosi. Kita lanjut. Ciri zona kedalaman laut batial. Ya, jadi ini ada istilah batial. Cirinya adalah zona kedalaman laut yang berada di antara 200 sampai 1.500 meter di bawah permukaan laut. Ini memiliki suhu yang sangat rendah, cahaya sangat terbatas, dan tekanan air tinggi. Biota yang paling banyak ditemukan pada kedalaman 200 hingga 1.500 meter di bawah permukaan laut, yaitu plankton dan berbagai jenis ikan tropis. Solusi pencemaran di laut. Ya, pencemaran di laut ini memang suatu masalah yang sudah lama, ya. Dan untuk mengatasinya atau solusinya, ini ada banyak, ya. Satu, pengurangan penggunaan plastik. Kemudian daur ulang dan pengelolaan sampah. Penguatan peraturan dan pengawasan perburuan ikan. Rehabilitasi ekosistem laut. Edukasi dan kesadaran masyarakat.
Kita lanjut. Faktor-faktor yang memengaruhi arus laut adalah angin, rotasi bumi, perbedaan suhu, dan salinitas air laut. Salinitas itu kadar garam. Proses-proses yang terjadi akibat adanya gerak epirogenetik positif antara lain ini ada peningkatan ketinggian wilayah, perubahan pola aliran sungai, pembentukan pegunungan, perubahan ekosistem. Karakteristik masing-masing lapisan atmosfer. Ini ada troposfer ya. Ini karakteristiknya seperti ini. Dan juga peranannya ini. Yang kedua adalah stratosfer. Kemudian mesosfer dan termosfer. Baik, demikian siswa-siswa semuanya ringkasan materi geografi kelas 10 semester 2. Ya, ini mohon untuk dibaca, dipahami, diingat-ingat agar dalam pelaksanaan asesmen sumatif akhir tahun ya, kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan, sangat memuaskan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.